Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk kembali ke menu, kita bisa klik home ataupun gambar rumah di pojok kiri atas. Kemudian kita klik, tampilan akan kembali ke menu home awal. Kemudian kita selanjutnya akan membuka commercial project, multiple project overview. Nah, di sini terdapat berbagai informasi terkait dengan proyek yang sedang berjalan, dengan kode WBS, deskripsi proyek, customer project. Untuk user yang saya gunakan, karena saya menggunakan SAP Support, filter yang dilakukan oleh sistem adalah proyek seluruh Barata. Mungkin akan berbeda dengan user-user Bapak Ibu sekalian. Semisal Bapak Ibu sekalian menggunakan user GM3, maka proyek yang ditampilkan hanya proyek untuk 3. Misalkan lagi, apabila Bapak Ibu sekalian menggunakan user GM BMSC, maka proyek yang ditampilkan adalah proyek keseluruhan di Barata. Dari tampilan ini, di multiple project overview, kita dapatkan informasi berupa planning cost, kemudian actual cost beserta variance-nya, kemudian planning revenue beserta actual revenue dan nilai variance-nya, kemudian planning contribution margin beserta actual contribution margin dan nilai variance-nya, kemudian informasi berupa Barata Age Debt Receivable dan unbilled revenue. Di sini terdapat informasi yang sudah kami jelaskan tadi, ada project deskripsinya, ada kode WBS-nya, dan nama customer-nya. Untuk nilai planning cost, semisal untuk proyek shiploader, di sini nilai planning cost-nya senilai 53,99 miliar. Nilai actual cost-nya 34,6 miliar dengan varian senilai 19,39 miliar. Untuk proyek-proyek yang berjalan sebelum go live, perlu diingat Bapak Ibu sekalian, go live kita adalah tanggal 25 Februari 2019. Dan proyek-proyek yang sudah berjalan sebelum tanggal tersebut, nilai planning cost didapatkan dari sisa HPP per tanggal 25 Februari 2019. Dan untuk proyek-proyek yang sudah berjalan setelah go live atau setelah 25 Februari 2019, nilai planning cost didapatkan dari HPP asli, HPP yang di-create oleh estimator ataupun pemasaran divisi terkait. Untuk nilai actual cost, itu adalah nilai dari barang-barang yang di-PO-kan, jasa-jasa yang di-PO-kan, transaksi FI, transaksi billing dokumen,
dan transaksi lainnya yang masuk ke WBS proyek tersebut per kita go live ataupun per 25 Februari 2019. Kemudian untuk nilai planning revenue itu didapatkan dari rencana penagihan per 25 Februari 2019. Untuk aktualnya, realisasi penagihan dari 25 Februari 2019 sampai dengan sekarang. Apabila kita ingin melihat detail untuk proyek terkait, kita bisa klik tombol kanan di bawah ini, di kanan ini. Nah, di sini kita bisa melihat detail proyeknya untuk proyek shiploader. Di sini ada informasi Barata Age Debt Receivable, di mana ada nominal invoice senilai 26,38 miliar yang masih gantung. Nah, ini bisa kita cek dengan cara open invoice-nya diklik. Nah, di sini terdapat informasi nomor invoice-nya beserta due date-nya, sudah overdue berapa hari, kemudian nilai amount due-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa tracing dokumen-dokumen invoice apa saja yang mengalami keterlambatan dan nominalnya. Kemudian di sini kita juga dapatkan tadi informasi berupa planning cost, actual cost, planning revenue, actual revenue, planning contribution margin, sama actual contribution margin. Kemudian untuk status di sini terdapat informasi ada 60 item purchasing order atau PO yang mengalami keterlambatan ataupun barang belum diterima oleh gudang. Dan juga ada 179 item purchasing requisition ataupun PR yang statusnya masih open, artinya belum ada PO untuk PR tersebut. Untuk melihat detailnya, kita bisa klik. Nah, di sini kita dapatkan detailnya mulai dari PR nomor berapanya, kemudian deskripsi bahan atau materialnya, dan PR ini ditujukan untuk WBS mananya, nominalnya itu berapa, dan statusnya overdue berapa hari dari penentuan perkiraan awalnya. Hal yang sama bisa kita lakukan di purchasing order. Kita back. Untuk PO-PO yang mengalami keterlambatan dan 60 item bisa kita klik. Nah, ini terdapat informasi nomor PO-nya, deskripsi materialnya, beserta kuantitinya, ditujukan untuk proyek mananya, nominalnya berapa, delivery date overdue-nya berapa hari.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami jelaskan mengenai multiple project overview. Untuk lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri dan bisa buka setiap project yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.